shine so bright, you might go blind. Welcome to the Base Face Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Delvina Rahmadini. Aku dari Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan NIRM 0303232555. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang materi model komunikasi mata kuliah komunikasi penyuluhan. Mari kita simak videonya. Dalam materi ini terdapat 4 deskripsi pembelajaran. Yang pertama, pengertian model komunikasi. Yang kedua, fungsi model komunikasi. Yang ketiga, manfaat model komunikasi. Dan yang keempat, apa saja model komunikasi. Nah, apa sih model komunikasi itu? Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Menurut Sereno Mortenson, suatu model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Suatu model mempresentasikan secara abstrak ciri-ciri penting dan menghilangkan rincian komunikasi yang tidak perlu dalam dunia nyata. Selanjutnya, apa sih fungsi model komunikasi itu? Menurut Gordon Bisman dan Larry Becker, ada 3 fungsi model komunikasi. Yang pertama, melukiskan proses komunikasi. Yang kedua, menunjukkan hubungan visual. Dan yang ketiga, membantu dan menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Nah, sementara itu menurut Deutsch, terdapat 4 fungsi model komunikasi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengorganisasikan atau kemiripan data dan hubungan yang tadinya tidak teramati. Yang kedua, heuristik atau menunjukkan fakta-fakta dan metode baru yang tidak diketahui. Ketiga, prediktif, memungkinkan peramalan dari sekedar tipe ya atau tidak hingga yang kuantitatif yang berkenan dengan kapan dan berapa banyak. Keempat, pengukuran, mengukur fenomena yang diprediksi. Menurut Bos, dalam karya Nisi 2018 halaman 55 menyebutkan beberapa manfaat model komunikasi sebagai berikut. Nah, yang pertama, model dapat menyediakan kerangka rujukan untuk memikirkan masalah apabila model awal tidak bisa memprediksi. Dan yang kedua, terbukanya problem abstraksi. Ketiga, penggunaan model komunikasi juga dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru. Selanjutnya, sedangkan menurut Ross dalam karya Misi 2018 halaman 56, model komunikasi dapat memberikan manfaat sebaik berikut. Yang pertama, model memberi penglihatan yang lain, berbeda dan lebih dekat. Model menyediakan kerangka rujukan, menyarankan kesenjangan informasional, menyoroti problem abstraksi, dan menyarankan suatu masalah dalam bahasa simbolik bila terdapat peluang untuk menggunakan gambar atau simbol. Dan yang kedua, model komunikasi juga banyak memberikan manfaat terutama kepada ilmuwan untuk memperjelas teori yang mereka kemukakan. Dan yang ketiga, model-model komunikasi memberikan gambaran tentang struktur dan hubungan fungsional dari unsur atau faktor yang ada dalam suatu sistem. Next. Nah, yang terakhir, apa saja model komunikasi itu? Model komunikasi menurut komponen sumber, pesan, media yang digunakan, penerima, tanggapan, serta lingkungan sekitarnya. Secara umum terdapat model komunikasi dasar, yaitu yang pertama, komunikasi satu arah atau yang biasa kita sebut dengan linear. Dan yang kedua, komunikasi dua arah yang biasa kita sebut dengan transaksional. Dan yang terakhir, komunikasi melalui jaringan internet atau yang biasa kita sebut dengan intrasaksional. Nah, sedangkan menurut para ahli, apa saja model komunikasi itu? Yang pertama adalah komunikasi Aristoteles, dan yang kedua komunikasi Lasswell, dan yang ketiga komunikasi Shannon dan Weaver, dan yang terakhir adalah komunikasi Berlo. Nah, dari penjelasan saya barusan, kalian udah paham belum sih tentang materi model komunikasi itu? Aku harap materi yang udah aku berikan ini dapat membantu Anda untuk menjadi lebih tahu tentang model komunikasi dan menjadi sumber pengetahuan yang lebih luas lagi.
Sekian video yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.